itu si lantai musola itu bergetar, seperti ada gempa, bergetar. Ya Allah, apa mau rubuh apa gimana, saya kan kurang tahu. Itu pas posisi Bapak lagi duduk? Lagi duduk, karena memikirkan yang tadi itu. Iya. Oh bergetar, saya sampai pegang lantai itu masih goyang, bergetarnya sangat kuat. Nah, saya takutnya itu gempa dengan kekuatan tinggi, ya saya ada di atas lantai 5 sendiri lagi nggak ada teman. Iya. Ya, takut terjadi sesuatu, ya kita mau minta tolong siapa. Tapi herannya begitu getaran itu sudah tidak ada lagi, itu entah kenapa tiba-tiba ya, ada sesosok manusia seperti saya, itu ada di bawah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Adi di channel Jeko. Sekian lama Bang Adi 2 minggu lebih ya tidak mengonten dikarenakan ada kesibukan yang cukup berat. Alhamdulillah hari ini Bang Adi kedatangan tamu nih. Katanya sih dari Kerawang. Kita coba perkenalan dulu. Silakan diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Dudi Subarjo, atau panggilannya Pak Nopi. Ya. Saya beralamatkan di Pancawati, Kelari, Karawang. Dan saya bekerja di kantor pos ibu kota Jakarta. Cuman sekarang sudah pensiun. Oke, Pak. Sekarang keseharian pekerjaan apa, Pak? Ya seharian ya seadanya aja. Jadi di rumah saja. Serabutan lah, Pak. Serabutan. Oke, itu dia dari Pak Nopi ya. Dia akan menceritakan kisahnya di channel JKO ini. Kita saksikan kelanjutan. Saya bekerja di kantor pos Jakarta sejak tahun 1985, dan waktu bekerja saya memang masuk pagi terus ya. Nah setelah 3 tahun saya dipindah masuk malam. Nah, disitulah saya shift malam terus. Jadi bekerja 1 bulan itu hanya 15 hari kerja, karena dihitungnya 1 malam itu 2 hari kerja. Dan kebetulan kantor pos pada waktu itu memang murni buatan Belanda. Jadi memang gedung tua lah. Yeah. Memang di situ ya, sedikit banyak tadinya waktu dinas pagi itu memang tidak ada masalah. Ya. Setelah saya masuk malam, baru ada rekan yang memberitahu bahwa ya supaya lebih berhati-hati. Karena selain kita yang bekerja, ini kadang-kadang suka jahil di situ. Saya memang orangnya kurang percaya seperti itu tadinya. Akhirnya pada waktu saya masuk malam ya, jadi sebelum masuk malam tuh saya ngambil gaji siang hari, Bang Adi ya. Nah setelah sore saya itu mandi di kamar mandi yang paling belakang. Nah itu gelap, nggak ada lampu. Tapi karena memang saya pikir masih sore ya, jam 6 masih ada cahaya lah dari luar. Itu saya enak aja mandi. Ganti baju, setelah ganti baju, memang di sebelah kamar mandi banyak itu kamar mandi. Ada kamar mandi yang selang satu kamar mandi itu masih ada yang mandi. Ya, masih ada yang mandi. Saya di situ ya nggak punya perasaan apa-apa gitu ya, karena saya pikir sebelum dinas malam saya harus mandi dulu lah. Tapi begitu saya dengar-dengar masih ada yang mandi, saya tengok
kok kamar mandinya terbuka. Ya. Tapi tidak ada orangnya. Oh, dikira Pak Nopi itu ada orang yang mandi gitu. Ada orang yang mandi di sebelah kamar mandi. Iya. Saya itu yang saya mandi itu. Ternyata tidak ada orang. Akhirnya saya nggak terlalu ini. Saya kembali lagi ke bagian depan, berbaur dengan karyawan yang lain yang masih bekerja. Saya ngobrol. Dia bilang, Pak, saya tadi seperti ini, kok ada yang seperti ini gitu ya, ada yang ikut mandi tapi nggak ada orangnya. Jangan kaget di sini katanya. Ya kadang-kadang suka ada penampakan, kadang-kadang. Bahkan kalau kamu pengen tahu, yang di depan itu ada prasasti, itu kuburan orang Belanda. Saya bilang, saya penasaran juga, saya lihat, oh benar memang prasasti itu ada, oh berarti ini makam orang Belanda itu. Ya. Udah, bahkan rekan saya bilang, kalau kamu mau tidur di bawah tangga yang itu, katanya, dekat loket untuk pelayanan pos, silakan dicoba. Emang kenapa? Saya bilang, ya nanti kalau misalkan sudah selesai tugas sampai jam 1 atau jam 2, istirahatlah di sana. Nanti kamu tahu sendiri. Nah, setelah saya beres ini, saya ingat, oh, saya ngomong seperti itu, saya coba. Tidur di bawah tangga itu, ya. Setelah saya tidur di bawah tangga itu, karena memang saya lelah juga ya, karena bekerja dari jam 7 sore sampai jam 2, itu lelaplah saya tidur. Nah, dalam tidur itu memang saya tuh seperti ada di tempat pesta orang-orang Belanda. Tuh bermimpi Pak maksudnya? Mimpi, ya karena tidur lelap ya. Iya, iya. Nah, saya di situ seperti pesta ya, bahkan saya ditemani sama perempuan Belanda, noni Belanda itu yang pakai baju merah ya, baju merah. Bahkan setelah minum makan segala macam itu, saya diajak istilahnya ya, hubungan intim lah. Iya. Diajak hubungan intim. Cuman saya berpikir kok seperti ini ya, karena saya umat Islam. Istighfarlah saya bangun. Oh berarti benar. Ya apa yang diceritakan teman saya di tempat itu tuh seperti itu. Selalu mimpinya seperti itu. Oh berarti saya yakin. Oh, ya udah itu buat pelajaran saya. Nah setelah itu 3 tahun kemudian ya itu kita pindah kantor. Pindah kantor, jadi yang itu khusus pelayanan, kita untuk processing ya, pengiriman barang atau istilahnya penerimaan barang yang dari luar kota atau seluruh Indonesia, seluruh dunia, itu di gedung pos ibu kota lantai 6 ya, 6 lantai lah. Karena istilahnya saya bekerja di sana, dipindah lagi ya, jadi tidak shift malam lagi, jadi 3 shift. 3 shift, habis dinas malam, libur, besoknya masuk siang. Dan setelah masuk siang, besoknya masuk pagi. Nah, siang tuh kan paling tidak sampai jam 10, sampai jam 11. Kalau saya pulang dari Jakarta ke Karawang itu waktu mungkin istilahnya terlalu lama untuk kita ini. Dan besok pagi saya jam 7 harus sudah ada di lokasi lagi, tempat kerja. Akhirnya saya memutuskan nginep ya, setiap masuk siang besoknya pagi itu saya nginep ya, nginep ya. Nah, situlah biasanya saya tidur dengan rekan-rekan di bawah sambil ngobrol, kadang-kadang istilahnya main catur apa gitu ya kalau nggak ada kegiatan. Tapi entah kenapa pada waktu itu saya ingin menyendiri ya, memang ya namanya manusia banyak permasalahan ya. Akhirnya saya pindah, saya minta ke lantai 5. Kebetulan di lantai 5 itu, dari lantai 2 sampai lantai 6 itu setelah jam 9 malam tidak ada kegiatan sama sekali.
Jadi tidak ada yang bekerja, ya, kosong. Maaf sebelumnya Pak, itu gedung baru apa masih gedung yang pertama? Gedung baru. Oh, gedung baru itu. Gedung baru, karena memang itu bangunan Belanda juga, ya. Cuman sudah dibongkar habis, dibikin bangunan yang baru sampai 6 lantai. Oh ya baik Pak, oke. Jadi setelah itu saya istilahnya di lantai 5 itu saya tidur di musola. Di musola yang berdampingan dengan lift, ya, musola, terus tangga darurat dan kamar mandi. Itulah saya setelah istilahnya menunaikan sholat isya, ya, setelah kerja kira-kira jam 11 saya naik ke atas ke ini ambil air wudhu terus sholat, ya. Setelah itu nggak mungkin kan langsung tidur, pasti ada bengongnya lah gitu ya, termenung gitu. Akhirnya karena memang rasa lelah saya, walaupun lelah tapi tidak bisa langsung tidur, saya akhirnya rebahan lah, tidur, merem ayam seperti itu. Tapi kalau pas sambil tiduran mata dibuka sedikit, itu di sekeliling saya itu ada yang tidur Bang Adi, ada yang nemenin. Oh kelihatannya tuh banyak orang itu Pak? Ada sekitar 5 orang lah, jadi tidur aja bareng dengan saya gitu. Oh Tapi iya. iya, begitu bangun lah orang itu nggak ada. Akhirnya kan saya bertanya, apakah ini dibilang makhluk halus atau penampakan? Akhirnya saya coba lagi, tiduran lagi sambil merem ayam. Memang benar ada. Oh, berarti nemenin saya, mungkin udah biarin aja lah, kita masing-masing. Iya. Tapi saya dengan berpikir, saya sambil duduk, termenung sambil ngelihat ke pintu pintu musola itu, ya, karena memang musola itu saya gelapin dan pasang kipas, ya, kipas angin. Nah, enak kan, namanya udah capek, ya, sambil tiduran, kadang-kadang duduk di situ aja adem, ya, melihat ke luar ruangan musola itu terang banget. Nah, sambil termenung, sambil memikirkan, ya memang rasa takut tetap masih ada, ya. Takutnya ya seperti itulah, walaupun dibilang pemberani juga tetap manusiawi, kita tuh masih punya rasa takut. Pasti. Akhirnya saya sedang melihat ke luar musola, kira-kira jarak 10 meter itu ada sesosok perempuan pakai gaun merah, ya. Cuman yang saya herankan, itu di belakangnya dia itu ada seperti kucing, cuman jalannya berdiri. Yang ngikutin sosok gaun merah itu? Gaun merah itu ada seperti kucing. Itu bukan mimpi tapi wujud itu? Itu mah wujud. Saya sadar. Iya. Sadar. Saya berpikir, itu binatang apa? Kalau perempuan saya udah tahu lah. Cuman yang binatang ini, tapi jalannya berdiri. Kupingnya seperti kucing, cuman kepalanya botak, matanya besar. Jalannya berdiri seperti manusia. Itu kecil-kecil, segede kucing lah. Pilihan kucing seperti apa. Akhirnya saya berpikir, saya liatin sambil bengong dengan rasa takut, juga penasaran. Ya, akhirnya saya liatin sosok tersebut sampai dia lewat kira-kira 5 meter di depan saya. Dia lewat ke tangga darurat. Ya. Nah, saya di situ istilahnya perasaan berbaur semua, antara takut, penasaran, ya, dan ya berpikiran macam-macam lah. Apakah ini yang dinamakan penampakan penunggu gedung ini, atau juga yang kecil-kecil dibilang kalau zaman sekarang bilang tuyul mungkin ya. Karena dia botak, nggak ada rambutnya sama sekali. Cuman yang jadi pertanyaannya tuh Pak, itu kan di musola ya, musola perusahaan ya. Ya. Tapi ada sosok goib seperti itu. Kan itu di luar musola. Oh, di luarnya itu berarti? Di luarnya. Bukan di dalam. Cuman wajah perempuan itu kurang jelas karena membelakangi cahaya lampu. Iya. Jadi tidak jelas mukanya seperti apa, dan memang dia di kerudungnya sampai hampir tertutup, hanya kelihatan mata aja.
Itu seperti itu. Akhirnya saya dengan penasaran memberanikan diri nyusul ke tangga darurat. Saya susul ke tangga darurat dan ternyata tidak ada. Ya. Hilang dia itu. Entah hilang, entah gimana saya kurang tahu. Yang jelas saya tunggu sampai 5 menit mungkin lebih lah. Saya bengong di situ sambil ngeliatin, apa benar itu halusinasi, apa nyata? Yang jelas saya cubit tangan saya sendiri sakit, berarti saya sadar. Nah disitulah saya berpikir dengan rasa penasaran dan takut, akhirnya kembali lagi ke musola, duduk sambil berpikir masalah seperti itu. Apa ini dibilang penunggu gedung ini, saya bilang kok bisa sampai berwujud seperti manusia biasa. Iya. Dan yang herannya itu masalah binatang tadi, kok kecil-kecil, gundul, kupingnya panjang, matanya gede, dan telanjang. Itu mah Pak, yang sosok gaun merah tuh sama kayak di mimpi apa beda tuh Pak? Beda. Kalau Beda. itu tidak pakai gaun merah, tapi kan orang Belanda tidak pakai cadar, tidak pakai istilahnya tiung ya, selendang. Iya. Selendang. Kalau ini pakai selendang. Jadi saya berkesimpulan itu bukan orang Belanda yang tadi saya bicarakan. Iya. Ya. Karena dari postur tubuhnya pun beda, ini Iya. agak kecil. Ya. Ya, Oke, lanjut Pak. kan tinggi gede. Nah setelah saya berpikir, apa istilahnya, ragu, takut, dan penasaran, disitulah saya istilahnya membaca apa yang saya bisa ya, yang diajarkan orang tua sama guru-guru ngaji gitu. Akhirnya saya membaca sesuatu, tapi anehnya setelah saya membaca yang surat yang saya bisa, itu si lantai musola itu bergetar, Bang Adi. Seperti ada gempa, bergetar. Ya Allah, saya bilang, apa mau rubuh apa gimana, saya kan kurang tahu. Itu pas posisi Bapak lagi duduk? Lagi duduk, karena memikirkan yang tadi itu. Iya. Kok bergetar? Saya sampai pegang lantai itu masih goyang gitu ya. Bergetarnya sangat kuat. Nah, saya takutnya itu gempa dengan kekuatan tinggi, ya saya ada di atas lantai 5. Sendiri lagi? Sendiri lagi, nggak ada teman. Iya. Ya, takut terjadi sesuatu ya kita mau minta tolong siapa. Tapi herannya begitu getaran itu sudah tidak ada kali. Itu entah kenapa tiba-tiba ya ada sesosok manusia seperti saya, itu ada 2 orang di depan mata saya langsung. Di hadapan saya banget. Duduk gitu? Duduk. Tapi dia setelah ngewujud, dia istilahnya membaca salam. Assalamualaikum. Nah, saya walaupun rasa takut ya, istilahnya karena ada perwujudan 2 makhluk yang menyerupai manusia langsung di depan mata, ya tetap saya jawab karena itu kewajiban. Ya, saya jawab. Akhirnya mereka yang berdua itu bilang, gak usah takut. Ya, saya kesini bukan untuk mengganggu. Ya, coba ini aja, saya minta tolong dicek. Dia memberikan bungkusan plastik. Ya, saya bilang dengan rasa takut dan bagaimana, tapi tetap saya terima. Bungkusan itu berupa plastik dan isinya ternyata surat pos. Oh, dia memberikan sesuatu itu Pak? Memberikan sesuatu. Itu di plastik kecil, ya kira-kira segede kantong kresek. Itu diberikan ke saya. Dia hanya berbicara seperti ini, Bang Adi. Tolong hitung dengan baik ya surat tersebut isinya dan sesuaikan dengan surat pengantar yang ada di dalam situ. Akhirnya dengan rasa takut ya, keraguan dan segala macam, saya terima. Oke, saya terima. Saya tumpahkan itu surat ke lantai ya, sambil duduk bersila. Jadi bertiga saya itu. Bertiga, saya buka, saya tumpahkan.
Saya hitung satu persatu surat itu. Saya hitung satu persatu sampai habis, dan jumlahnya waktu itu saya masih ingat karena itu pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Jadi saya hitung jumlahnya itu ada 30 pucuk surat. Nah setelah itu saya ambil surat pengantarnya. Kalau dibilang di kantor pos, karena saya di kantor pos, itu adpis namanya, adpis untuk pengantar surat. Jumlahnya berapa, kirimannya jenisnya apa aja, nah di situ tertera. Akhirnya dengan cahaya remang-remang dari pintu gerbang musola yang memang notabene di sananya terang, di ini gelap, masih bisa terbaca. Saya lihat di sini 30 juga sama, Mahdi. Nah setelah jumlahnya cocok, saya ngomong sama mereka berdua itu, Pak, maaf, ini suratnya jumlahnya sekian dan pengantarnya jumlahnya ada tertera di situ jumlahnya sekian. Berarti cocok Pak, saya bilang. Ya udah, masukkan kembali. Saya bungkus lagi dengan rapi, walaupun dengan gemetar ya. Ya karena saya takut itu Bang Adi, tetap rasa takut saya, yakin. Seberani-beraninya istilahnya orang yang ini, apalagi saya kan baru pertama kali melihat yang seperti itu. Takut masih ada, cuman yang memberanikan diri karena saya ingat pepatah orang tua, tidak akan ada yang mati ditelan makhluk halus. Seperti itu. Ini saya bungkus, saya rapikan kembali, saya ikat, saya serahkan ke mereka. Pak, ini barangnya, jumlahnya cocok dan surat pengantarnya pun cocok. Akhirnya mereka menerima yang berdua. Oke, kalau memang sudah cocok, cukup, dan dia istilahnya mengucapkan salam. Mengucapkan salam, assalamualaikum, cukup, menghilang secara tiba-tiba. Tuh, bisa begitu. Itu dengan kesadaran penuh Pak itu Pak? Kesadaran penuh. Saya tidak, istilahnya kalau bermimpi umumnya saya sedang tidur, ini sedang duduk. Itu bisa dikategorikan jin Islam apa emang penunggu di situ Pak itu Pak? Ya kurang tahu juga. Yang jelas setelah itu ya saya setelah kejadian itu Bang Adi, saya berbicara sama orang tua, Pak, saya mengalami hal yang seperti ini. Sebetulnya apa? Dan istilahnya maknanya tuh apa? Nah orang tua saya bilang, itulah makhluk halus yang ingin berinteraksi dan berkenalan dengan kamu. Oh seperti itu. Ya, baru saya mengerti Bang Adi, bahwa memang kalau mereka ya ingin berkenalan atau bersilaturahmi mungkin seperti itu. Jadi intinya ya, kita harus bisa mengalahkan rasa takut. Sebab seandainya saya penakut, mungkin saya celaka, loncat dari lantai 5. Betul. Seperti itu, ya kan? Nah, cuman setelah itu ada beberapa bulan mungkin tidak ada ini lagi, walaupun saya tidur situ nggak ada. Cuman setelah ada kejadian yang seperti itu, di hari mungkin ada 3 bulanan saya tidur di situ lagi. Tidur di situ lagi. Yang gedung, Di gedung itu juga. oh yang musola itu. Musola itu, Ya. tidur di situ. Cuman waktu itu memang tidak ada penampakan, Bang Adi. Tidak ada penampakan. Cuman hanya lantai bergetar dan tubuh saya yang bergerak sendiri. Seperti kita mau silat lah, seperti apa. Ada yang menggerakkan. Ada yang menggerakkan. Saya bilang, oh ini kenapa bisa seperti ini? Sedangkan pikiran saya masih sadar, ya, kok tangan saya bisa gerak sendiri, ya, seperti kita mau pencak silat aja. Akhirnya saya membaca sesuatu lah yang diajarkan orang tua sama ini guru ngaji saya. Akhirnya saya lawan gerakan itu, saya diamkan, ya itulah saya perang dengan batin saya sendiri. Sampai istilahnya sadar sendiri. Jadi gerakan itu tidak bergerak lagi ya. Jadi di atas kendali saya yang tadi kan tidak terkendali ya. Gerakan saya seperti silat, di sendirian aja. Ya kayak guling-guling, udah kayak gerakan silat itu
Udah masuk ke badan saya, cuman dia nggak bisa masuk ke otak saya, ke kepala saya. Jadi hanya badan aja ke bawah yang bisa gerak. Iya. Nah, disitulah saya berpikir, waduh, ini apa lagi? Akhirnya saya bertanya lagi sama orang tua, "Pak, kok kejadiannya seperti ini lagi? Bahkan tapi ini tidak berwujud. Tidak berwujud, hanya gerak saja masuk ke saya." Hanya orang tua saya bilang, itu dibilang jagoannya di wilayah situ. Yang kebetulan bisa diprediksikan dia penunggu jembatan Pasar Baru. Jembatan Pasar Baru, Bang Adi. Jadi dia mungkin melihat saya ada di atas saya, namanya makhluk gaib itu tidak ada ruang dan waktu dia. Tidak ada jarak. Iya. Jadi bisa kemana aja. Dia melihat, ingin berkenalan, cuman caranya dia seperti itu. Kata orang tua saya, itu sama, dia ingin berkenalan. Tapi caranya dia salah, karena dia memang bukan ini, jadi dia jawara sana. Jadi memang setiap wilayah kita punya istilahnya ketuanya masing-masing. Kita punya jagoannya masing-masing. Kebetulan itu yang ingin berinteraksi dengan saya, jagoan di wilayah Lapangan Banteng, Istiqlal sekitarnya itu dia. Dalam hal goib ya Pak gitu. Dalam hal goib, ya mungkin ya apa dangyang atau semacam ya, yang punya wilayah. Nah, kira-kira seperti itu. Ya akhirnya saya berpikir kembali ya bahwa mungkin itulah perjalanan hidup saya terima. Dan itu tidak terlupakan, Bang Adi. Sampai sekarang. Iya. Kebetulan Bang Adi mengundang saya untuk menceritakan mungkin ada pengalaman ini yang memang benar itu. Ya. Oke, baik Pak. Ada pertanyaan Pak. Yang pertama itu yang sosok dua itu dia berwujud seperti manusia, apa emang dia berjubah, apa hitam, apa gimana Pak? Itu manusia biasa. Bahkan pakai pakaian dinas pos. Pakai kantor pos gitu. Kantor pos. Yang satu pakaiannya putih biru, yang satu lagi pakaiannya abu-abu biru. Ya. Oh, oke, baik. Ya. Saya tahu persis karena saya memang pegawai kantor pos. Nah, disitulah saya juga bingung, kok kenapa orang kantor pos jadi wujud itu manusia seperti saya. Ya. Tapi seragamnya pakai seragam pos, Bang Adi. Yang satu saya lihat pakai baju putih dengan celana biru, yang satu lagi baju abu-abu dengan celana biru. Memang papan nama ada, cuman saya nggak jelas terlihat, Emang nggak ngeh gitu Pak? Dan memang samar gitu ya, tidak jelas karena memang gelap tempatnya. Iya. Gelap, ya, istilahnya remang-remang lah. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. Oke. Yang kedua Pak. Itu lokasi tepatnya kantor pos itu emang dia berdampingan yang baru sama yang lama apa jauh Pak? Dibilang berdampingan tidak, mungkin hanya jarak 20 meter. Jadi karena ada lapangan parkir. Oh masih di situ berarti lingkup di situ. Iya. Ya, hanya beda jarak aja tempatnya. Iya, oke. Yang ketiga Pak, itu Bapak kerja di situ berapa puluh tahun Pak? Nyampe Bapak pensiun seperti itu? Saya kerja di Jakarta ya, dari tahun 85 sampai 2010 di Jakarta. 25 tahun. Ya. Nah, lalu saya pindah ke Kerawang. Nah, di Kerawang saya bekerja 12 tahun setengah. Ya, berarti saya pensiun itu 37 tahun setengah masa kerja saya. Mantap. Satu perusahaan ya Pak ya? Iya. Sampai tua ya? Mantap. Oke, baik. Itu dia cerita dari Pak Nopi ya, atau Pak Dudi. Mungkin Pak Nopi ada kesan-kesan sedikit buat penonton Jiko. Oke, untuk para pemirsa sekalian, ada pesan dan kesan buat acara ini. Jadi saya mohon pada siapapun, para pemirsa sekalian yang menonton acara ini, cobalah
kita bisa melawan rasa takut. Karena mungkin karena dengan rasa takut bisa akan celaka sendiri. Itu Bang Adi. Itulah di samping itu jangan lupa yang 5 waktu, ya minta doa orang tua untuk kita bekerja dimanapun supaya kita selamat, lancar, dan berkah. Itu Bang. Oke, siap. Baik, Pak. Terima kasih untuk kesan-kesannya buat pemirsa JKO. Oke, untuk teman-teman yang mau mendaftarkan dirinya untuk diceritakan kisah horornya di channel JKO, bisa WA di bawah ini nih. Di WA aja, langsung ke admin JKO, diceritakan kisahnya di sini. Kita welcome ya untuk dari Bekasi, Cikarang, khususnya Jabodetabek lah ya, yang masih kejangkau ke area Karawang. Oke, untuk teman-teman, terima kasih supportnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk biar kedepannya saya lebih semangat lagi berkontennya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dudi. Terima kasih. Sama-sama. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.